balik lagi bersama kita kan berdua di F2 Farm. Nah, kemarin kan saya udah ini ya ngasih Q&A ya di TikTok. Nah, jadi kalian nanya-nanya kan di situ ya tentang saya atau tentang bisnis saya, bebas. Nah, kita udah pilih-pilih juga nih pertanyaan-pertanyaannya dan kita bakal jawab di YouTube. Nah, di sini ya. Kali ini kita mau jawab dulu ya semua pertanyaan-pertanyaannya. Tapi nggak semua karena banyak banget yang nanya. Jadi nanti kita pilih-pilih yang pertanyaannya masuk. Dan kalau yang nanya aneh-aneh, ya udah itu skip aja. Ya, mohon maaf lah ya. Oke, langsung aja kali ya. Aku perlu kenalan dulu gak? Oh boleh, perkenalkan dulu. Iya boleh. Ini bintang tamu ya guys. Kan belum pernah ya masuk YouTube belum pernah. Pernah. Abah. Oh iya pas ke Abah, pas ke Abah dia juga ya. Cuman mungkin kalian belum tahu jelas ya tentang dia. Mungkin boleh Jadi aku perkenalkan, nama aku Anggun, aku kakaknya Hadi. Ini kakaknya nih, bukan pacar ya. Jangan awas loh. Wah, jangan ya. Jangan gila ini pacar saya, bukan ini. Aku kakaknya. Jadi emang jarang nongol, tapi aku suka bantu jadi kameramen atau jadi editornya. Ya gitu. Jadi kemarin tuh kan di YouTube F2 Farm itu dia kameramennya. Iya. Ya, beberapa video. Beberapa video. Yang video awal juga aku editornya. Iya, editornya. Awal video gitu. Udah langsung aja. Oke, langsung aja ya. Oke. Jangan tegang, santai aja santai. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama yaitu dari siapa? Dari Dion Sagita. Kak, dulu modalnya berapa? Modal, oke, saya jawab ya. Ada dua ya, ini modal lele sama modal maggot. Kalau untuk modal lele itu kita itu ada sekitar kurang lebih ya 20 juta. Jadi 20 juta ya guys ya. Jadi untuk membangun kolam kotak waktu itu sebelum ada kolam bulat-bulat yang di belakang itu ya. Itu kita modal 20 juta untuk membangun kolam kotak 12 kolam. Ya. Jadi 20 juta itu lele aja ya? Baru lele aja. Nah untuk maggot lebih dikit guys. Lebih murah. Modalnya tuh kalau nggak salah itu sekitar 15 juta. 15 juta ya? 15 juta tuh kita udah membangun biopon itu tempat media maggotnya ya. Jadi kita udah membangun kandang lalatnya juga, tempat maggotnya juga, lalu sama bangunan atap-atapnya itu juga. Itu kita 10 juta guys. Ya, modal awal. Nah tuh, jadi modalnya berarti 10 sama 20 berarti sekitar 30 ya 30 untuk maggot dan lele ya. Kurang lebih segitu lah ya. Kurang lebih. Karena banyak banget di rata-rata di sini itu pertanyaannya adalah modalnya. Bener emang itu utama guys. Iya. Kalau kalian tahu, saya juga dulu pas awal sebelum menekuni bisnis ini saya juga nanya ke maestro kan saya ini kan masih sekolah ya waktu kemarin bulan lalu itu saya masih sekolah. Jadi saya ini baru lulus SMA. Nah kemarin juga saya sempat belajar juga ke maestro sebelum saya menekuni bisnis ini. Jadi modalnya berapa, terus cara merawatnya gimana. Itu butuh guys, emang benar. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Angel. Ini Angel apa? Angel Menur. Tanya adalah mulai bisnis kayak gitu kapan? Oke. Mulai bisnis itu saya sekalian cerita aja kali ya. Saya tuh udah menekuni sejarahnya. Saya itu udah menekuni bisnis ini tuh kelas 2 SMA guys. Ya, kelas 2 SMA ya. Jadi saya waktu itu emang di sekolah saya sekolah bisnis. Nah, waktu itu tuh kelas 2 SMA itu ada namanya kegiatan di sekolah namanya iCan Project. Jadi di situ tuh kegiatannya masing-masing para siswa itu ditantang untuk membuat startup bisnis. Ya nggak usah gede-gede gitu, pokoknya sesuai minat masing-masing mau bikin startup bisnis apa. Nah, waktu itu tuh saya tertarik sebelum tertarik lele itu karena kan waktu itu kita sebelum lele kan es krim ya sempat ya. Iya. Sempat es krim guys. Jadi es krim kayak batang gitu ya, es krim batang itu. Nah itu juga kita udah berjalan lama itu dari saya kelas berapa, tapi itu usaha ayah. Itu masih ayah, cuman itu saya masih mumpung kita ada bisnis ya udah kita tekuni aja ini. Saya masih bodoh amat lah gitu, nggak mikir ke depannya. Udah gitu seiring berjalan waktu es krim ini ya bangkrut gitu ya, bisa dibilang ya namanya usaha kan ada pasang surutnya. Ya mungkin saya nggak bisa ini kenapa lah gitu bangkrutnya ya, mungkin ya itu
menjadi suatu pelajaran juga bagi kita gitu kan. Tapi saya nggak tinggal diam gitu aja guys. Nah gitu saya coba, karena saya dari dulu tuh sempat ada passion di bidang pertanian kan. Dulu tuh kecil suka diajak, kalau saya ke rumah nenek itu kan, nenek itu kita tuh punya ini ya, kebun ya, kayak kebun apa sih, kelapa, sayur-sayuran gitu. Nah saya tuh suka ngebantuin di sana guys, masih kecil, dari kecil sama ayah. Nah mulai dari situ kan ada passion bertani juga. Nah, gitu saya searching kan di internet juga, modal usaha yang murah gitu, maksudnya yang nggak mahal gitu, modal usaha. Adalah ketemu budidaya lele, tapi waktu itu saya nemunya itu bioflok, teknik bioflok. Jadi budidaya lele itu banyak ya guys ya, tekniknya ada bioflok, konvensional, banyak pokoknya. Nah saya ini waktu itu nemu di YouTube bioflok. Setelah itu saya buka itu, nonton videonya dari awal sampai akhir. Ya saya sempat tertarik juga sih, karena kan dia karena modalnya itu kan katanya nggak besar ya. Udah gitu coba saya searching di kota Bogor ini apakah ada gitu yang menekuni lele bioflok, dan ternyata ada guys. Jadi waktu itu saya karena di sekolah mengadakan magang juga, jadi saya meminta ke sekolah untuk apakah saya boleh magang selama 10 hari di tempat lele bioflok itu, dan sama sekolah diperbolehkan. Lalu saya magang lah di sana 10 hari. Saya diajari bagaimana cara peternak lele, terus pembelian pakan seperti apa, terus sama pokoknya kesehariannya ngapain aja ya guys ya. Itu saya tertarik juga karena si karyawannya ngomong kalau usaha budidaya itu dia nggak begitu banyak aktivitas, pokoknya yang penting kita harus sering kontrol gitu ya, apakah airnya bagus atau enggak. Nah udah gitu saya tertarik setelah selesai 10 hari itu magang. Nah saya sempat berbicara sama orang tua saya ya, sama ayah saya gitu kan, ya kira-kira ini lele ini bisa Azim ini enggak ya untuk startup bisnis sekolah gitu kan. Oh boleh aja, tapi coba tanya modal usahanya berapa gitu. Saya tanya kan di sana. Saya balik lagi ke sana buat nanya modal segala macam gitu. Dan bioflok itu ternyata menurut saya lumayan ya modalnya, karena kan dia ada listrik ya. Dia listrik, kalau kalian tahu itu metode bioflok itu dia menggunakan listrik. Jadi ada aerator itu untuk oksigen pada lele. Karena dia pada tebalnya itu sangat besar sekali guys. Satu kolam aja ya ukuran diameter 3 itu bisa dimasukin 5.000 sampai 3.000 sampai 5.000 ekor. Nah maka dari situ dia ditambahin aerator, jadinya lelenya bisa bernapas gitu. Cuman karena saya itu listrik, nanti kedepannya kan bakal bayar terus, jadi saya memutuskan untuk nggak di situ. Nggak menekuni itu. Setelah itu saya saya nggak udah gitu, tapi saya tetap searching bagaimana cara budidaya lele yang murah, pokoknya nggak mahal. Ketemulah di Gadok ada, jadi Abah Nasruddin. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang Abah Nasruddin, ada videonya ya, sama dia itu Abah Nasruddin guys. Kulak-kulak ya tentang Abah. Dan FYI Abah itu bapak lele Sangkuriang ya. Sangkuriang ya. Dia itu yang memberi nama lele Sangkuriang, kalau kalian tahu ya. Dia yang meresmikan nama lele Sangkuriang itu dia. Nah, jadi kalau buat pengen tahu cerita si Abahnya itu, nonton aja di YouTube kita. Ada kok ya. Kalian nanti kita tunjukin linknya di sini, ada kok. Nah, lanjut ya kita jadi setelah itu saya pokoknya langsung datang ke sana, ke tempat Abah Nasruddin itu sama ayah saya berdua ya, sama ibu juga sih, naik mobil ke sana ke Gadok. Terus saya sempat berbicara sama Abah, boleh nggak kalau saya magang di sini selama 10 hari gitu untuk belajar lele. Kata Abahnya begini guys, kamu kalau misalnya mau usaha lele jangan magang. Kalau magang itu ilmunya dikit, kamu cuma tahu gambarannya doang. Kenapa nggak sekalian kamu ikut pelatihan gitu. Nah, pelatihan, kalau pelatihan kamu nanti bisa sebenarnya detail gitu, sampai dalam-dalam kayak rahasia-rahasianya juga dikasih tahu. Kata saya, wah kalau misalnya emang 3 hari doang, 3 hari plus 10 hari, kata Abah mending kami ikut pelatihan 3 hari langsung bisa nanti di lapangan. Saya jadi termotivasi kan kalau kayak gitu ya. Yaudah saya putuskan untuk bilang ke ayah, yaudah sih ikut pelatihan deh 3 hari. Oke, saya besoknya hari Jumat saya ikut pelatihan 3 hari, nginep di sana ya. Di situ saya belajar cara menyortir modal nggak ada sih di situ ya, cuman kata Abah sih di sini modalnya kecil karena kan kita
menggunakan apa adanya gitu, alami aja gitu, nggak sampai pakai teknologi apapun. Saya belajar rahasia-rahasianya juga ada guys, tapi kalau rahasia mungkin agak personal kali ya kalau di sini saya dibilangin gitu kan. Saya belajar itu selama 3 hari dan gokil guys, ini pengalaman pertama saya guys, Ama harus minum air kolam. Wah. Itu Air saya kolam lele. itu saya kayak berpikir, hah, air kolam air kolam Udah lele amis gitu udah ya. mah hijau gitu kan Iya, warnanya ya. hijau Kayaknya saya berpikir kayak impossible gitu kalau bisa emang diminum gitu kan. Ya udah, pokoknya di situ ditantang tuh, kalau kalian mau tahu apa rahasia minum air lele ini dulu. Ya udah saya minum dah tuh. Saya diambil. Nah, gimana tuh rasanya pas minum? Apa bau-bau apa gitu? Ya, nanti ada video. Udah. Ya, minum. Ada rasanya. Intinya guys ya, saya minum air lelenya. Jadi saya waktu itu sama Abah kan banyak sama peserta-peserta lainnya, diambil kan itu dari kolam. Terus saya doa, bismillah minum. Pas diminum guys, itu wah gila sih. Dan ternyata gokil guys, itu air lele hijau dan kita biasa bilang bau gitu. Pas Amis. diminum nggak ada rasa apapun, sumpah. Kayak air putih Nggak gitu. bohong. Kayak air putih biasa, kayak kita minum air apa namanya aqua gitu, kayak biasa kayak minum aja gitu. Nah, Abah ngomong, kalau kalian tahu air lele itu mengandung ada namanya itu bakteri Alga spirulina. Alga spirulina itu dia jadi bisa membasmi penyakit-penyakit yang ada di perut. Makanya lele itu saat kita tebar itu ada kandungan bakterinya yang bisa membunuh membunuh penyakit-penyakit yang ada di lelenya itu guys. Jadi kalau kalian minum air lele itu bisa menyembuhkan penyakit diare gitu guys. Kalau kata Abah begitu guys ya. Mungkin udah sekitar gitu ikut pelatihan dan saya mencoba untuk berkonsultasi sama ayah saya apakah ini bisa untuk proyek saya ke depannya, dan alhamdulillah sama ayah didukung, lalu dibantu untuk mencari tanah. Nah ini tanahnya guys ya, ini dulu, jadi tanah ini sejarahnya tuh dulu ini guys, tanah-tanah ini sebelum dijadiin kolam lele dulu tumpukan sampah kayak bekas masyarakat gitu ya, itu tumpukan udah kayak gunung kali ya. Itu kebetulan itu sampahnya itu yang mengurus ibu guys, jadi ibu itu pengelola TPST atau Mama tempat kita. pembuangan sampah terpadu ya. Mama kita yang mengurus TPST ini. Saya berbicara sama mama kan, Ma kira-kira bisa nggak sampahnya dibersihin dulu lalu ini dibikin buat kolam. Mama ngomong gini, tapi kalau dibuat kolam harus ngomong ke dinas dulu karena kan ini punya dinas. Nah jadi harus ngomong dulu, konsultasi kan. Ya udah, kita konsultasi. Alhamdulillah sama dinas didukung guys, boleh untuk menggunakan tanah ini, dan alhamdulillah didukung sama dinas. Lalu kita buka waktu itu 12 kolam yang saya bilang tadi itu, dan alhamdulillah seiring jalannya waktu banyak masyarakat sini yang ingin membantu kita, membantu investasi, dan alhamdulillah bisa sebanyak ini guys. Dan nama proyek saya itu saya namakan F2 Farm. Artinya Family Fish Farm. Jadi semua ini bisnis ini semua dari support orang tua, dan semua keluarga ini ya pokoknya keluarga saya selalu mensupport saya dari awal sampai akhir. Itu ya guys ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Kak. Ini apa ya? Cuman Kak gitu doang loh. Namanya nggak ada. Oke. Pokoknya ternak ulat. Emang ulat itu gunanya untuk apa? Oh, Jadi itu bukan ulat ya? itu sejenis ulat juga sih. Jenis ulat ya? juga. Bisa dibilang ulat juga sih guys, kayak gitu ya. Tapi saya di sini ngomongnya itu lebih ke belatung ya guys ya, belatung. Maggot. Namanya tuh maggot. Maggot. Ya, maggot BSF. Bahasa IPA. Black Stone Fly ya. Namanya maggot guys. Jadi kegunaannya itu maggot ini setelah kita panen ya bisa jadi pakan untuk hewan-hewan ternak. Jadi kayak ayam, lalu kambing, sapi, termasuk ikan lele, ikan apapun itu juga. Oh guys, jadi kegunaannya itu ya untuk pakan ternak. Oke, selanjutnya dari Rizky 07. Ini pakai bahasa Jawa. Kebetulan kita ini Kita bukan orang Jawa. enggak, kebetulan kita ini orang Jawa Orang Jawa aslinya. ya? Ada darah Jawa ya? Ada darah Jawa, cuman karena kita kelamaan di kota jadinya kita nggak tahu dari lahir Nggak emang tahu.
dari lahir emang di kota. Ini Jadi maklumin ini ya guys. dia tuh ngomong, "Wong endi Mas, umurnya piro?" Oh, kita dari Jawa Barat guys ya. Jadi Nah, kita tinggal lahirnya di aku beda-beda kalau Beda-beda. lahir. Cuman kita pindah ke Bogor itu udah lama dan udah lama banget ya pokoknya. Jadi kita tinggal di Bogor dan umurnya Umur saya masih 18 tahun guys. 18 tahun. Jadi buat yang suka nanya di TikTok, kakaknya kapan nikah? Jangan ditanya. Jangan ditanyain masih lama. Saya juga belum nikah, saya kakaknya dulu. Ini mungkin ada yang mau naksir ya. Saya masih 18 tahun ya. Lanjut. Ini pujian bukan pertanyaan. Dari mantan TKW. Mantap. Oke. Ganteng banget deh katanya ya. Alhamdulillah ada yang memuji ya Allah. Oh, iya. Terima kasih ya. atas Oke, pujiannya. ini banyak juga sih yang nanya kita tinggal di mana ya. Pokoknya tadi udah dijawab Udah ya, kita dijawab tinggal ya. di Bogor. Mungkin pertanyaan yang sama udah dijawab mungkin nanti. Nih Kak, larva BSF bisa makan ampas ubi nggak? Aslinya BSF itu apa aja guys dimakan, mau ampas ubi, mau ya apa namanya kayak kangkung lah, pokoknya apa aja dimakan. Yang nggak boleh itu apa namanya pakannya yang tercemar, jadi kayak misalnya kayak kena apa ya, cairan kimia gitu, kayak kena sabun gitu, baru nggak bisa guys. Jadi kayak udah kayak kena pakan organik terus kena deterjen gitu, jangan dikasih guys, nggak boleh. Jadi nggak boleh ya guys. Maksudnya pakan apa aja mau kok dia, cuman ya kalian juga ngasih aja harus variasi ya. Jadi nggak boleh misalnya nih satu varian makanan gitu, misalnya nih kangkung semua gitu setiap hari, jangan guys. Kalau bisa variasi ya, ada apa namanya, ibarat kita makan juga kan ada seratnya, ada proteinnya juga, Ya, ada gitu. lauknya juga gitu guys. Sama mau juga gitu. BTW tadi nggak disebutin pertanyaannya ya. Pertanyaannya dari IAM 69. Nah, Ya. oke, selanjutnya yaitu mana tadi ya? Bentar. Cara dapatin lalatnya gimana? Ini dari Angon Pitek. Namanya aneh-aneh. Tangan pitek itu masalah, pitek itu ya apa sih, ayam ya? Iya, pitek itu ayam. Oh ya, bahasa Jawa. Gimana Kak cara dapetin lalatnya? Guys, saya mau ngasih tahu ya, lalat BSF itu aslinya menurut saya itu susah guys. Kalau misalnya emang kalian mau mancing itu ya, saran saya itu kita aja yang udah kayak begini tuh nggak bisa ngedatengin begitu aja dari alami, nggak bisa. Paling datang juga ya kalau misalnya emang kalian mau mancing ya susah gitu, datangnya paling 1-2 doang. Kalau kita saran paling kalian beli bibit magotnya aja, misalnya ke saya gitu, beli maggot BSF-nya ya sekilo aja gitu, nanti kalian besarin sampai jadi pupa, lalu bisa jadi lalatnya. Nah baru kalian ternakin tuh lalatnya di situ sampai bertelur, nanti kalian apa namanya besarin lagi telurnya sampai jadi maggot BSF, lalu bisa dipanen. Nah kalau misalnya emang kalian mau bikin lalatnya juga, saran saya gitu ya, beli telur, kalian besarin dah tuh nyampe maggot dewasa. Namanya maggot dewasa ya guys, yang saya tunjukin di TikTok itu ya, yang katanya kalian geli-geli itu tuh namanya maggot dewasa. Ada maggot kecil itu ini maggot kecil, lalu maggot dewasa. Nah maggot dewasa itu yang bisa dipanen. Nah kalau emang kalian mau dipanen boleh dipanen, atau mau misalnya kelalat juga boleh. Jadi bagi-bagi aja sesuka kalian aja ya. Kalau kita sendiri pribadi, kita itu apa namanya, sebagian kita jual, sebagian kita besarin lagi sampai lalat. Jadi kita sirkulasi terus ya guys, nggak ada habisnya. Itu terserah sih gimana anaknya kalian aja. Tapi saran saya kalau misalnya emang mau beli maggot, susah kalau buat datengin lalatnya ya. Saya usahakan sih kalau mau beli bibit maggotnya aja gitu, atau nggak beli telurnya.